Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam masalah fiqhul muamalah, fikih yang berkaitan dengan muamalah atau bergaul dengan sesama. Dan kita masih membahas di dalam babul luqatah, bab yang berkaitan dengan masalah menemukan barang. Kita ulangin sedikit ya. Pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan beberapa masalah kalau kita menemukan barang itu ada beberapa hukum kemarin. Ada kalanya menemukan barang itu, kalau kita menemukan barang itu kita bisa mengambilnya dengan hukum sunnah. Jadi kalau kita menemukan barang apapun bentuknya, ada kalanya hukumnya itu sunnah kalau kita mengambilnya. Mengambil ini bukan berarti untuk memiliki, mengambil untuk mengembalikan. Kapan itu? Yaitu apabila kita sanggup untuk menjaga barang itu sampai kita mengembalikan barang tersebut kepada sang pemiliknya. Yang kedua, ada kalanya hukum mengambil barang tadi bisa menjadi wajib. Kapan itu? Yaitu kalau kita yakin mengambil barang itu, kita jaga baik sampai kita mengembalikannya. Dan kalau seandainya kita tidak mengambil barang tersebut, maka barang tersebut akan hilang dengan sia-sia. Akan hilang dengan sia-sia, entah rusak, entah diambil sama orang yang tidak amanah dan lain sebagainya. Maka dalam kondisi seperti ini kita bisa masuk kategori wajib mengambil barang tersebut sampai kita kembalikan barang itu dengan pemiliknya. Kemudian ada kalanya hukumnya makruh. Kapan itu? Apabila kita tidak yakin bisa menjaga barang itu sampai mengembalikan barang tadi kepada pemiliknya. Ya, tidak yakin. Maka kalau kita tidak yakin menerima beban tersebut, menerima amanah tersebut, lalu kita ambil, maka hukumnya makruh. Dan haram kalau seandainya kita mengambil barang temuan tadi dengan niat untuk mengambilnya dan memakainya tanpa ada niat untuk mengembalikannya sama sekali, maka hukumnya haram. Nah, itu yang sering terjadi di mana-mana. Kalau ada orang menemukan uang diambil lalu dimilikinya, ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga kita telah membahas barang yang kita temukan ini itu bermacam-macam. Disebutkan dalam masalah fikih ada kurang lebih ada 4 macam model barang yang kita temukan. Yang pertama adalah barang yang kita temukan itu barang yang bisa disimpan lama. Ya, barang yang bisa disimpan lama. Barangnya berharga dan bisa disimpan lama. Ya, kita umpama menemukan
emas, menemukan uang, menemukan surat menyurat, ya, surat-surat menyurat penting dan sebagainya dan seterusnya. Ini barang-barang yang bisa bertahan lama. Maka caranya mengembalikan bagaimana? Ya kita mengembalikannya adalah satu, kita ambil dulu barang tersebut kalau kita memang yakin bisa menjaga amanah itu. Kemudian barang tersebut kita umumkan di halayak umum. Bisa di masjid, bisa di tempat-tempat umum, pakai selebaran, pakai WA. Sekarang kan enak nih ya, pakai Facebook, pakai media sosial. Ya. Dan mengumumkan itu kita umumkan selama setahun, selama 1 tahun. Ketika kita mengumumkan tadi, kita tidak boleh mengumumkan secara gamblang, tetapi ya secara kisi-kisi saja, artinya ya sesederhana mungkin. Tujuannya adalah nanti ketika ada orang yang mengaku-ngaku itu barangnya, kita jebak dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan sifat barang itu. Bapak kehilangan uang? Oh iya, saya kehilangan uang. Di mana Pak? Di dompet. Dompetnya warna apa Pak? Mereknya apa? Berapa uangnya dan sebagainya. Nah kita tanya itu, apabila sesuai maka kita wajib mengembalikan barang itu. Berarti ini pemiliknya langsung. Apalagi dalamnya itu ada KTP-nya sesuai dengan fotonya, itu sesuai dengan orangnya. Berarti benar nih. Berarti benar. Nah kalau seandainya kita sudah umumkan selama setahun, tapi sang pemiliknya ini juga tidak datang-datang, maka bagaimana hukumnya? Maka kita boleh memiliki barang tersebut, tetapi dengan apa namanya, dengan niat apabila sang pemiliknya nanti datang, maka kita niat untuk mengembalikannya. Jadi kalau selama setahun sudah diumumkan, ya sudah ditutup pengumuman tersebut, barang itu boleh kita miliki, tapi dengan catatan kita niat untuk mengembalikannya apabila sang pemiliknya itu memang datang dan meminta dikembalikan barangnya. Yang pertama, kemudian yang kedua kita bahas kemarin, kita ulangin ya biar lebih enak memahaminya lagi. Yaitu barang yang kita temukan tapi tidak bisa bertahan lama. Seperti makanan, minuman, ini kan tidak bisa bertahan lama. Maka kita boleh mengambil barang tersebut dan kita umumkan barang tersebut. Ya sewajarnya saja, nggak perlu sampai setahun. Kalau setahun jadi apa hukum jadi barang itu? Ya kalau umpama nasi, ya sewajarnya siapa ada yang kehilangan nasi kotak, nasi padang nih, silakan diambil, diumumkan. Tapi kalau seandainya tidak ada yang datang, ya kemudian sudah mulai agak-agak mulai berubah daripada dia basi dan sebagainya, maka kita boleh memakannya. Tapi dengan catatan kita mengembalikan barang tersebut apabila sang pemiliknya datang. Atau barang tersebut kita jual ya, nasinya, berasnya, apa sebagainya. Lalu dengan niat apabila sang pemiliknya datang kita mengembalikannya. Kalau seandainya tidak datang juga, terserah, sudah selesai. Berarti halal dan tidak ada tuntutan buat kita.
Kalau yang pertama tadi boleh kita miliki ya, tapi sebaiknya kalau yang pertama tadi barangnya kekal seperti uang. Kalau memang nggak ada lagi orang datang, sebaiknya itu dijadikan apa ya? Amal jariah. Masukkan ke masjid untuk pembangunan, ke pesantren untuk pembangunan dan sebagainya. Ya, jadi tidak serta merta dimilikin ya. Tapi tunggu setahun dulu kalau barangnya itu lama. Tapi kalau barangnya tidak bisa bertahan lama dan seperti makanan minuman, ya sewajarnya saja kita mengumumkan. Setelah itu kalau nggak ada pemiliknya datang, kita boleh memakannya atau kita boleh menjualnya atau kita belikan kepada orang lain. Tapi dengan catatan apabila sang pemiliknya datang, kita mengganti. Kemudian yang ketiga yang kita bahas kemarin adalah barang yang kita temukan tidak bisa bertahan lama. Cuman kata ulama barang ini bisa diproses, dan apabila diproses maka dia bisa bertahan lama. Nah, contohnya apa umpama? Ya contohnya susu dijadikan keju umpama. Kalau dia sudah jadi keju kan bisa bertahan lama. Atau kulit cempedak kemudian dia apa tuh? Dijadikan mandai ya, bisa bertahan lama kan ya. Nah, ini perlu proses. Kalau kita biarkan jadi rusak, tapi kalau kita proses maka dia bisa bertahan lama. Nah, lalu bagaimana? Nah, maka yang mengambil itu dia lihat mana yang lebih maslahat. Apakah barang tersebut dia jual ya, atau dia makan tapi dengan niat untuk mengembalikannya nanti kalau ada pemiliknya datang setelah diumumkan, ataukah dibuat keju. Kalau dibuat keju ya ini perlu proses, perlu biaya dan sebagainya. Maka dalam masalah ini boleh juga. Sampai nanti pemiliknya datang. Kalau pemiliknya datang, Pak ini Pak, kulit kemarin kita jadikan apa namanya ini? Kita jadikan mandai, atau kulit bangkai kemarin kita jadikan samak jadi kulit ini. Ya, atau kita jadikan kerupuk nih tinggal digoreng aja. Ketika pemiliknya datang, maka kita kembalikan daripada dia rusak. Maka boleh diproses seperti itu. Nah, biaya untuk pembuatan tadi itu ditanggung sama yang mendapatkan barang tadi. Nanti kalau seandainya pemiliknya datang, ya lillahi ta'ala. Tapi kalau seandainya minta digantikan, kemudian yang pemilik barang itu mau menggantikan upah pembuatan tadi, itu bisa saja nego. Tapi kalau dia tidak mau, ya sudah lillahi ta'ala. Nah, seperti itu tuh ya. Kalau orangnya tidak datang-datang juga, maka barang itu boleh dimiliki, alias halal sudah baginya. Tapi dengan catatan diumumkan dulu. Orang zaman sekarang kalau menemukan barang diam-diam, tidak diumumkan, langsung dimiliki, haram hukumnya. Jadi kita ada upaya untuk mengumumkan kepada khalayak umum agar sang pemiliknya datang dan mengambil barang tadi. Kemudian yang keempat, yaitu kita mendapatkan barang tadi bisa bertahan lama tapi perlu biaya. Contohnya apa? Seperti binatang yang kita dapat, ya, atau anak kecil kita dapat nih. Bagaimana hukumnya? Nah, kita lihat dulu. Ini binatang terbagi menjadi dua kalau kita menemukan di tempat barang tersesatnya. Kalau binatang itu umpama dia bisa bertahan lama, artinya bisa mempertahankan dirinya. Ya, seperti sapi bisa mempertahankan dirinya. Ya. Kalau cuma semacam burung nggak bisa mempertahankan dirinya, atau ayam. Tapi kalau sapi dia bisa mempertahankan dirinya.
atau onta ya kalau di Arab sana. Maka binatang-binatang yang seperti itu kalau dia bisa mempertahankan dirinya dari gangguan yang mengganggu dirinya, itu sebaiknya dibiarkan saja, dibebaskan saja, karena dia bisa makan di mana ya, kemudian bisa menghalau kalau ada binatang-binatang jahat untuk mengganggu dirinya. Maka dibiarkan saja sampai nanti pemiliknya datang. Tapi kalau binatang itu binatang yang tidak bisa, yang kedua nih ya, kalau binatang itu tidak bisa menjaga dirinya seperti barang-barang yang kecil ya, seperti ayam umpama ya, ayam tersesat. Kemudian apalagi ya, burung-burung kecil umpama, maka bisa diambil dengan salah satu dua cara. Yang pertama disembelih lalu dimakan dengan niat kalau datang pemiliknya mengembalikan binatang tersebut, upah tersebut, biaya tersebut maksudnya ya, harga maksudnya dari harga dari binatang tersebut. Atau yang kedua dimakannya, dijualnya binatang tadi sampai pemiliknya datang lalu dikembalikan harga penjualan tadi dengan sewajarnya. Atau dipelihara binatang yang kecil tadi, kemudian diberi makan dan dijaga, dirawat sampai nanti pemiliknya datang. Kalau pemiliknya datang, kita kembalikan binatang-binatang yang kecil tadi, dan pada saat kita memelihara itu, ngasih makan dan sebagainya, itu adalah kita cuman menolong semata-mata alias lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala, jadi beban pemeliharaan itu kita tidak boleh menuntut kepada si pemilik binatang tadi. Ya, lillahi ta'ala saja. Nah, kecuali kalau seandainya kita bilang ada biaya kemarin, biaya kasih makan, rawat dan sebagainya, sang pemilik ini, ya sudahlah saya ganti Pak. Ya alhamdulillah kalau diganti. Tapi kalau dia tidak mau mengganti, ya selesai, lillahi ta'ala saja sudah. Ya. Baik. Catatan tadi kita sudah terangkan ya. Kalau barang itu barang besar, berharga, apalagi bisa bertahan lama, maka kita umumkan tadi selama 1 tahun. Dengan cara apapun kita mengumumkannya, lewat radio, lewat TV, lewat media sosial, itu kita umumkan sampai selama 1 tahun. Kalau tidak ada datang juga pemiliknya, eksekusinya kita tadi boleh kita memilikinya, lalu kita niat untuk menggantinya, atau mungkin barang itu kalau semacam barang tahan lama kemudian kita boleh menjualnya, tapi kita niat untuk mengembalikan harganya tadi kalau pemiliknya datang, atau sekalian kita sedekahkan saja sebagai amal jariah dari orang tersebut. Tapi kalau seandainya barang itu barang kecil, tidak terlalu berharga, apalagi tidak bisa bertahan lama, maka cukup diumumkannya sekira-kiranya saja. Artinya kalau diumumkan seperti sudah cukupnya, yang kira-kira sang pemilik ini tidak akan datang lagi. Orang kehilangan nasi kotak, kalau cuma 1 hari mungkin pemiliknya sudahlah biarkan saja, tidak mungkin datang lagi. Sudah, kita mengumumkannya pun sekira-kira saja. Nah, kemudian apabila kita menemukan manusia, misalnya anak kecil atau orang-orang yang orang-orang kata anak-anak Balikpapan beleng-beleng orang Bugis bilang beleng-beleng ya, atau orang tua nih kan ya, tersesat ya, tersesat, maka bagaimana hukumnya? Maka wajib biaya itu, tanggungan itu dibebankan kepada kaum muslimin untuk menjaganya. Dan sekarang ya alhamdulillah kita ada dinas khusus ya dalam
dalam masalah itu. Jadi kalau kita menemukan umpama anak kecil ada bidangnya apa itu, bidang sosial apa begitu, ya, diumumkan dulu di halayak umum. Kalau nggak ada juga ya sudah, mungkin diasuh di panti asuhan atau diberikan ke, kalau orang tua di panti jompo atau dinas-dinas yang memang berkaitan dengan masalah itu. Dan itu semuanya ada anunya, ada apa namanya, ada anggarannya dari pemerintah. Ya. Begitu juga dalam mendidiknya, ya. Kemudian dititipkan anak tersebut atau orang tersebut kepada orang-orang yang memang betul-betul baik. Ya tadi yang kita bilang kompeten di dalam bidangnya. Sekarang kan sering terjadi ya, bukan mulai sekarang aja, mulai dulu sih. Ada orang menemukan bayi hasil dari hubungan gelap, ya, tiba-tiba ditaruh di jalanan, nah, siapa pemiliknya ini? Orang tuanya nggak mau bertanggung jawab. Nah, ditemukan anak tersebut, kemudian diambil, lalu apa ya? Ditaruh di badan sosial, ya seperti panti jompo, panti asuhan dan lain sebagainya. Kalau dia masih kecil, ada nanti yang ngurusin, umpama masih bayi, ada semuanya itu ya. Nah, itu bagus saja. Nanti kalau dia sudah agak besar, ya mungkin sudah bisa tidak lagi memerlukan air susu dan sebagainya. Mungkin nanti datang ada orang kepingin merawat anak itu menjadi anak angkat, diadopsi dan sebagainya. Boleh saja. Boleh saja, kan begitu ya panti asuhan. Apabila datang orang-orang kaya umpama kepingin mengadopsi, dilihat, oh bapak mau mengadopsi, iya silakan pak, pilih anaknya yang mana, anaknya mau nggak diadopsi. Nah diadopsi ya, bikinkan surat dan seterusnya, itu boleh. Dan itu alhamdulillah sesuai dengan apa yang terjadi di antara kita di pemerintahan kita. Benar, sudah nggak ada yang salah. Ya, seperti itu. Kalau di Mekah Madinah kan kalau orang sesat itu ada juga bidangnya. Dulu saya menjadi petugas haji tahun 2000, ditugaskan dari kedutaan Indonesia yang ada di Yaman. Tahun 2005 masuk 2004 pas tsunami itu akhir ya, bulan Desember 2004 pulang sampai Februari 2005. Itu di kantor kami disediakan orang-orang Indonesia dari bermacam-macam daerah. Maksudnya bermacam-macam suku nih. Ada Bugis, ada Sumatera, ada Madura, ada Jawa dan seterusnya. Nah, terkadang ada orang Indonesia, kita kan bertugas memang untuk jaga Indonesia saja, seluruhnya. Jadi kalau saya ditugaskan dulu di Madinah. Jadi kalau ada yang sesat begitu, kita bantu, lihat gelangnya di mana, alamatnya kita antarkan ke mana namanya ini, ke pondokannya, ke hotelnya. Kalau belum ditemukan, kalau tidak ada identitasnya, kita bawa ke kantor, kasih makan semuanya. Nah, kasih makan sampai nanti kita kasih tahu siapa ini, dari mana ibu, tanya-tanya. Nah, yang repotnya itu ada sebagian orang Indonesia ini, terutama ibu-ibu nih yang repot tuh, yang nggak bisa bahasa Indonesia. Ada, saya pernah menemukan dua suku itu, suku Madura sama suku Bugis kalau nggak salah. Jadi ada Madura itu ibu-ibu kalau nggak salah waktu itu. Kita ajak bahasa Indonesia nggak paham, dia nggak nyambung, nggak nyambung. Kita mau tolong nggak percaya dia. Saya bilang Indonesia, petugas nggak mau dia, nggak percaya. Mungkin kenapa? Karena sebelum berangkat ke Mekah ini sudah didoktrin sama orang kampung. Hati-hati ya, kalau ini jangan percaya. Jadi sampai kita nunjukkan kita punya identitas dan sebagainya, nggak percaya dia karena takut nanti dimintai uang, diganggu apa semuanya. Nah, akhirnya apa? Kita panggil teman orang Madura itu, bangsamu tuh di bawah tuh, turunin, ketemuin sukumu tuh, teman kita dia orang Madura, diomongin, diajak bicara, baru percaya dia. Ya, ngobrolnya nyambung, baru percaya.
kasih naik, kasih makan, baru dipulangkan. Itu waktu di Madinah. Jadi setiap kantor itu ada bermacam-macam suku di situ. Ada juga ketemu orang Bugis. 3 kali saya ngantar perempuan itu, ibu-ibu itu. Ibu lagi, kok sesat lagi. Padahal hotelnya dekat saja. Ini kita punya kantor, hotelnya mungkin ya 2 blok dari sini lah ibarat kata. Mungkin 1 blok. Tapi sesat terus bingung dia. Nyesatnya pas di depan kantor terus. 2 kali dipulangkan, 2 kali dipulangkan, 3 kali Bu jangan lagi lupa Bu ya hotelnya Bu ya. Nah ketiga kali karena sudah 3 kali ditemukan, diantarkan, akhirnya dia panggil ya. Dipanggilnya saya, mau dikasih sarung, dikasih uang. Nah kata kita ndak boleh kata kita petugas nggak boleh. Tapi dia maksa. Akhirnya kasih sarung, ya sudah diambil. Nah, jadi itu petugas ya. Sampai kita bertugas di Mina, sampai kalau ada orang yang sakit kita tolong, ya. Ada orang yang meninggal dunia kita kita identitasnya kita jaga dan seterusnya. Nah begitulah caranya. Dan alhamdulillah benar saja apa yang dilakukan sama pemerintah kita itu benar, tidak ada salahnya. Jadi dirawat ya. Tapi kalau seandainya kita menemukan anak tadi dan seterusnya, ini kalau kita biarkan, kita tidak ambil, lalu dia akan keliaran kemana-mana, lalu ada orang-orang yang jahat mengambil anak tadi, bisa dijadikan nanti jadi anak apa bahasa yang minta-minta itu anak-anak yang pengemis, atau naudzubillah min dzalik, anak tadi ini bisa dijadikan, kalau perempuan cantik bisa dijadikan dijualnya, penjualan manusia, jadi prostitusi dan sebagainya. Atau mungkin anak ini nanti diculik sama orang, diambil organ tubuhnya, lalu dijuallah organ tubuh tadi. Makanya kalau ada yang seperti itu, bebannya untuk menjaga dan mengembalikan anak tersebut adalah dibebankan kepada kaum muslimin. Jadi tidak boleh acuh tak acuh begitu. Harus semuanya berkompeten menjaga anak tersebut. Nah, kemudian sampai diberikan kepada bidang sosial yang menangani masalah itu. Lalu bagaimana biaya hidupnya anak tersebut? Nah, kalau seandainya dia membawa harta benda, dia bawa uang dan sebagainya, maka biaya hidupnya itu diambil dari miliknya itu. Kalau memang dia punya uang, nak ini uangmu ya? Iya katanya. Kamu beli makanan pakai uang ini ya? Iya. Maka kita boleh mengambil uang tadi, kita belikan makanan keperluan hidupnya untuk dirinya. Tapi kalau seandainya dia tidak membawa apa-apa, tidak punya apa-apa, maka biaya hidupnya diambilkan dari baitul mal. Zaman dulu namanya baitul mal. Kalau sekarang ya tadi diambil dari harta yang memang sudah dialokasikan oleh pemerintah dalam menangani bidang tersebut. Kayak panti asuhan, panti jompo dan sebagainya, itu kan ada biaya-biayanya. Sampai sekolahnya pun dibiayai sama pemerintah ya. Kalau seandainya tidak ada bidang di situ ya, di daerah tersebut umpama tidak ada panti asuhan dan sebagainya dan seterusnya, ya sudah, maka anak ini ditanggung oleh kaum muslimin. Artinya ya tadi, kalau ada masjid, maka masyarakat di RT tersebut, masyarakat di sekitar masjid tersebut bergotong royong untuk merawat anak ini. Nah, kalau seandainya anak itu ditemukan di negara Islam, kita nggak tahu agamanya agama apa ini ya, anak ini. Kalau dia ditemukan di negara Islam, ya sudah, kita pastikan anak ini adalah anak yang beragama Islam. Tapi kalau seandainya ditemukan di negara yang bukan Islam, ya, anak Cina umpama ditemukan di Cina juga, ya sudah, berarti dia bukan agama Islam. Ya, ala kulli hal seperti itu.
Nah, kita menolong orang tadi itu ya tidak perlu pandang agama, sukunya dan sebagainya. Memang kalau kita tolong ya tolong saja begitu. Masalah agamanya nanti kita kembalikan kepada apa yang kita lihat. Kalau memang anaknya ini memang dia bisa baca Quran dan sebagainya, oh berarti Islam sudah ini. Atau yang tidak bisa baca Quran dan sebagainya, tapi dia ditemukan di mayoritas orang Islam dia. Ya. Terakhir, peringatan, perhatian. Kalau seseorang yang mengambil sesuatu yang ditemukan itu, yang menemukan barang tadi sengaja berkhianat, yaitu tidak diberitahukannya, sengaja diambilnya untuk dimilikinya sendiri, kemudian barang itu hilang di tangannya, maka wajib orang tersebut untuk mengganti, walaupun pada akhirnya diberitahukan juga. Sebaliknya kalau mula-mula dia sengaja untuk amanat, ya mula-mula dia amanah saja, kemudian berbalik menjadi berkhianat, maka dia tidak wajib mengganti karena ia semata-mata sengaja berkhianat sesudah adanya barang itu di tangannya. Nah, ya, jadi seperti itu. Kalau memang ada dia memang berkhianat, ya sudah. Tiba-tiba tidak diumumkan juga dia mengambilnya. Lalu sang pemilik ini umpama menaruh GPS ke apa di barang tersebut, ketemu dia barang tersebut sama orang yang ngambil ini. Kamu ngambil barang saya? Kan nggak ada katanya. Mana ada saya ngambil barang kamu? Kamu temukan barang saya? Nggak ada katanya. Lalu kemudian ada GPS-nya, nah ini nih, atau ada CCTV-nya ketahuan. Bagaimana ini? Maka orang ini bertanggung jawab untuk mengembalikannya, atau bisa dibawa ke polisi aja sekalian, karena dia tidak mengaku untuk mengembalikannya. Kalau barang sudah dimiliki oleh orang yang menemukannya, kemudian datang pemiliknya, hendaklah barang itu dikembalikan berikut tambahannya yang tidak dapat dipisahkan, kecuali tambahan yang terpisah adalah kepunyaan orang yang menemukannya. Nah ya, umpama kita menemukan kambing, lalu atau sapi, kemudian kita rawat. Pertama kita temukan dia kurus begitu, lalu kita temukan, kita rawat sebulan, gemuk dia. Gemuk dia, ya sudah dikembalikan semuanya. Waktu kita temukan beratnya umpama cuman 50 kilo sapi tadi, pas kita pelihara jadi 80 kilo, ya sudah kembalikan sama isi-isinya. Nah, tapi kalau dia terpisah, umpama kita temukan, kita rawat, kemudian lahir anaknya, maka anak ini nanti bisa dinego, dijadikan pemilik dari diambil dari orang yang menemukan tadi. Ala kulli hal seperti itu. Baik. Mudah-mudahan bisa dipaham ya. Ala kulli hal. Nah, nanti insyaallah kita akan bahas lagi berikutnya. Ini penting nih, yang sekarang lagi rame, masalah Ihyaul Mawad, membuka tanah baru. Termasuk yang lagi rame ini apa namanya? Rempang Karampang namanya itu. Ya, Rempang atau Rampang di daerah Sumatera, Riau sana. Nah, bagaimana itu hukumnya? Ihyaul Mawad, membuka lahan baru yang tanah itu nggak ada pemiliknya. Dulu nih ya, tapi kalau sekarang sampai ke tengah laut semuanya dimiliki Indonesia. Kalau dulu nggak ada pemiliknya, jadi masing-masing membuka lahan. Di tahun berapa tuh, 60-an atau berapa itu, kalau orang datang ke Balikpapan ini banyak hutan masih. Waktu itu silakan saja kalau mau buka lahan. Di daerah Amburawang tuh 2 hektar orang ngambil tanah. Nah, kemudian kalau sudah dibuka lahan tersebut, dibikinkan surat. Timbulan namanya apa ya? Surat segel atau apa gitu. Orang bahari batasnya berdapak. Nah, sedapa 2 dapak. Sekarang nggak bisa. 5 cm pun kelihatan ukurannya karena dia pakai satelit.
Nah, kalau seandainya umpama tanah itu dulu nggak ada pemiliknya, alias sudah memang hutan belantara dan seterusnya. Lalu membuka lahan, siapa yang membuka lahan tersebut, maka dialah pemiliknya. Setelah dimiliki, dibikinkan surat. Itu yang terjadi waktu dulu-dulu. Nah, sekarang tidak ada lagi. Nah, kasus Rempang tuh saya nggak memahami bagaimana ceritanya. Cuman ya orang-orang yang di sana itu kan sudah mendiami tanah itu sudah seabad yang lalu. Ya, masih abad berapa sudah turun temurun dan semuanya. Nah, walaupun mereka tidak ada surat menyurat, ibarat kata ya kalau seandainya nggak ada, tapi sudah memang di situ berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun, ya itu tanah mereka. Ya, wallah alam ya, saya tidak tahu bagaimana. Cuman itu hukumnya nanti kita akan bahas tersendiri ya, akan bahas tersendiri hukumnya dan itu dibolehkan di dalam agama kita. Cuman masalahnya sekarang nggak ada lagi sudah. Ihyaul Mawat ini menghidupkan tanah kosong itu tidak ada lagi. Karena tadi ya semuanya dalam sampai ke hutan-hutan yang berkilo-kilo ada pemiliknya, yaitu Indonesia sudah. Sampai ke tengah laut ke pulau-pulau ada pemiliknya juga. Nah, jadi tidak bisa lagi berlaku saat ini. Kalau dulu ya ala kuliah. Ya tahun 60, tahun 50 masih bisa seperti itu. Tapi sekarang kayaknya tidak bisa lagi. Baik, cukup sekian. Insyaallah kita sambung nanti masalah ihyaul mawat, menghidupkan tanah kosong ya. Bagaimana itu permasalahannya, insyaallah nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Ada keberangkatan di bulan November dan Desember. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat umrah November, akhir November dan akhir Desember. 9 hari 29 juta, 12 hari 32 juta. Dan siapa yang kepingin haji furada dengan visa siyahah tahun depan berangkat tahun 2024, harganya adalah 185 juta. Ya, 185 juta. Ada yang jual 200, ada yang jual 195, bahkan sampai 300. Kita harga ekonomis, harganya adalah 185 juta. Langsung berangkat insyaallah. Mungkin seperti itu, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.